Oke, halo, bertemu lagi dengan BM168 channel. Kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana sih cara membaca dial, cara mendial noken as, apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, nanti di video ini kita akan menjelaskan cara untuk mencari angka buka tutup noken as, lalu overlap, dan yang terakhir ada lift dari klep itu sendiri, lift noken as itu sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan nanti di bagian busur ini. Oke, kenapa sih harus pakai dial? Kenapa nggak pakai feeling aja? Kan bisa, Mas, kalau pakai feeling juga. Nah, kalau pakai feeling kan kita nggak tahu ya angka pastinya itu. Maksudnya angka pasti dari buka tutup si noken as itu sendiri, lalu nanti di bagian overlapnya kita kan nggak tahu ukurannya. Nah, kalau pakai alat hitung seperti ini nanti kita bakal tahu nih in open berapa, close berapa, lalu overlap ini tuh sendiri berapa, terus overlap si X itu berapa. Kalau saya sih lebih suka cari ke overlapnya. Overlap itu kalau menurut saya harus imbang. Kalau dari in sama X nya itu harus imbang. Kalau in X udah imbang, itu motor udah pasti enak. Saya pastikan motor sudah pasti enak. Nah, kalau si in nya nanti lebih berapa mili, nah itu pasti motor nggak bakal enak. Atau X nanti lebihnya berapa mili, itu pasti nggak bakal enak. Kita cari titik imbangnya saja. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi untuk pemasangan dial indikatornya, ini harus ada spelengnya ya. Nah, harus ada speleng seperti ini, supaya nanti ketika noken bekerja di lift paling tinggi, dia nggak bakalan gandul kayak gini, gandul. Kalau nggak ada spellingnya dia bakal seperti ini nanti kalau si noken itu menekan di lift yang paling tinggi. Intinya dia biar baca penuh, biar terbaca penuh. Ini kita nolin dulu innya. X juga kita nolin dulu. Oke. Langkah awal kita cari angka buka tutup dari X nya dulu. Kita fokus ke X nya dulu. Bentar, kameranya tak taruh dulu. Butuh perjuangan, John. Sabar. Oke, udah fokus. Nah, nanti cara bacanya per satu putaran dial indikator ini kita baca 1 mili. Per satu putaran kita baca 1 mili. Jadi cara membaca X open itu ketika klep X membuka terangkat 1 mili. 1 mili itu satu putaran dial indikator, 0 ketemu 0. Kita coba putar ya. Kita putarnya searah jarum jam. Ini busur. Kita putar kok searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Ini kita putar. Oke, setelah ini dial indikator akan bergerak. Lihat ya, John ya. 0 ketemu 0. Nah, 0 ketemu 0. Oke. Setelah itu kita kembali ke busurnya. Di busur, nah, di busur terbaca di angka, bentar, kurang fokus. Nah, di busur 53, berarti kan dari garis 50 itu 1, 2, 3. Ini, John, cara bacanya, John. 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53. Berarti X open dari noken ini
adalah 53. Kita tulis dulu biar tidak lupa. Egg open, egg close, in open, in close. Tadi diketahui egg open ada di angka 53. Oke John, langkah selanjutnya setelah kita ketahui egg open, langkah selanjutnya kita akan mencari angka egg close. Egg close itu kita baca di 1 mili sebelum klep egg menutup secara penuh. Kalau di egg open tadi kan ketika klep egg membuka atau terangkat 1 mili setelah klep egg terangkat. Nah sebaliknya kalau di egg close itu ketika klep egg menutup 1 mili sebelum dia tertutup secara penuh, gitu ya, bisa dipahami ya. 1 mili sebelum klep egg menutup penuh. Oke, fokus ke dial indikatornya, kita putar searah putaran mesin, lanjut kita putar, jarum akan bergerak terus dia akan bergerak. Oke, setelah ini dial indikator akan bergerak searah jarum jam, dia akan kembali. Nah, dia akan kembali. Ini proses klep egg menutup. Dia mulai menutup terus. Nah, perlu dipahami ya, 1 mili sebelum klep egg menutup secara penuh. 1 mili. Oke, ini kita harus pas di 0. Nah, sudah pas di 0. Jarum yang besar menunjukkan ke angka 0, tapi di lingkaran yang kecil, jarum yang kecil, dia masih di angka 9. Berarti ini menandakan bahwa klep egg 1 mili sebelum tertutup secara penuh. Kalau dia penuh, jarum panjang ini nanti di angka 0, jarum kecil juga di angka 0. Itu tertutup secara penuh. Oke. Selanjutnya kita geser ke bagian busur. 1 mili sebelum dia tertutup secara penuh, dia berada di angka 27. Berarti dapat diketahui bahwa egg close adalah 27. Gitu ya. 1 mili sebelum klep egg tertutup secara penuh. Lanjut kita tulis di sini. Egg close 27. Setelah kita mendapatkan angka egg open dan egg close, langkah selanjutnya John, kita cari in open dan in close. Sama seperti egg open dan egg close ya cara mencarinya ya. In open kita cari 1 mili setelah klep in membuka, lalu in close 1 mili sebelum klep in tertutup penuh. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kita ulangi lagi, 1 mili itu berarti 1 putaran dial indikator ini. 1 putaran 0 ketemu 0 itu berarti 1 mili. Oke, selanjutnya kita putar lagi searah putaran mesin. Kita putar. Bentar, ini belum dikalibrasi benar.
geser. Oke, kita putar 1 mili. Oke, dia mulai bergerak. 1 mili, pas tepat di angka 0. Oke, ini berarti in open. Ini menunjukkan in open. Kita lihat di busurnya, dia menunjukkan di angka berapa ya. Oke, kita lihat. Bisa dilihat in open berada di angka 27. Oke, di angka 27. In open berada di angka 27. Kita tulis di sini in open 27. Oke. Kita taruh dulu kameranya. Agak susah ini John, sabar. Lanjut kita putar searah putaran mesin lagi. In open. Oke, masih membuka. Setelah ini in akan mulai menutup. Setelah ini dia akan bergerak mundur. Nah, ini dinamakan proses in close. Kita akan mencari angka in close-nya berapa. Kita ulangi lagi, in close ini berarti 1 mili sebelum klep in tertutup secara penuh. Sama seperti close tadi ya. Oke. Nah, ini 1 mili sebelum dia menutup. Jarum panjang nanti akan berada di angka 0 dan jarum yang kecil ini akan berada di angka 9. Kita putar lagi. Oke, pas ya. Jarum panjang di angka 0, jarum kecil di angka 9. Ini berarti in close. 1 mili sebelum in tertutup secara penuh. Kita geser ke bagian busur. Dia menunjukkan di angka 54 ya John, bisa dipahami ya. 50, 1, 2, 3, 4. 50, 1, 2, 3, 4. 54. Kita tulis di sini in close 54. Ya. Setelah diketahui egg open, egg close, in open dan in close, langkah selanjutnya yang biasa saya pakai itu overlap. Nah, ini bagian paling penting kalau menurut saya. Overlap adalah kondisi ketika klep in dan klep egg membuka secara bersamaan. Oke. Ini kita kembalikan ke angka 0 dulu. Angka 0 ini berarti TDC. Ketika piston berada di titik mati atas, titik paling atas. Wajib di nolin lagi ya. Ini sudah 0. Oke. X juga sudah 0. Di busur juga menunjukkan angka 0. Ini berarti sudah top dead center, berarti TMA. Gimana cara menghitung overlap, menentukan overlap yang pas? Overlap itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kondisi klep in dan klep egg membuka secara bersamaan. Nah, itu juga menandakan bahwa si piston juga berada di titik mati atas. Tapi kondisinya, kalau ini kan kondisi top itu kan piston berada di titik mati atas, tapi klep in dan klep egg itu posisi tertutup. Nah, kalau di overlap ini piston berada di posisi top, berada di posisi TMA, tapi klep in dan klep egg itu terbuka secara bersamaan. Sorry. Bagaimana caranya? Caranya yaitu
ketika TDC ini bertemu lagi dengan TDC, itu dinamakan overlap. Caranya yaitu kita putar berlawanan arah jarum jam, satu putaran mesin. Ini kita putar TDC, dia akan bertemu TDC lagi di sini. Des. Nah, lalu dial indikator in dan X akan bergerak. Nah, nanti kita cari ukurannya di dial indikator X dan in ini. Oke, kita fokus ke busurnya dulu. Taruh kameranya dulu. Agak ribet ini John. Oke ya. Perlu diperhatikan ya, ini 0 ya TDC. Kita putar searah putaran mesin. Kita putar sampai ketemu TDC lagi. Oke, ini shaker piston mulai naik kembali. Perlu diperhatikan ya John ya. Oke. Set. Nah, sudah bertemu TDC lagi ya. Sudah bertemu di titik mati atas lagi. Tapi dengan kondisi klep in dan klep X membuka secara bersamaan. Oke, setelah kita tadi putar dari titik mati atas bertemu lagi ke titik mati atas, itu berarti dinamakan overlap. Ini berarti piston sudah berada di titik mati atas. Terus kita geser ke dial indikatornya. Dia sudah bergerak. Tadi kan dia di angka 0 semua ya. X juga sudah bergerak. Dia tadi di angka 0 semua. 0 semua, 0 semua. Oke. Lalu seperti apa cara membaca overlap di dial indikator? Cara bacanya gini John. Nah, ini kan ada jarum kecil. Bentar, aku fokuskan dulu. Ada jarum kecil dan jarum besar. Nah, si jarum kecil ini dia bergeraknya searah jarum jam, berlawanan putaran mesin. Nah, sedangkan untuk si jarum besar ini dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Seputaran dengan putaran mesin, searah dengan putaran mesin, gitu ya. Ini bisa kita lihat dia berada di angka sini ya, 7 ini berarti 3. Berarti gini bacanya, 1 2 3 1 2 3. Tapi ini belum sampai 3 ini John. Ini soalnya indikatornya agak error sedikit. Jadi kalau di indikator yang normal ini pasti agak ke atas dikit di angka 7 ini. Ini kita bacanya 1 2 3 kan kalau di sini. Nah, kalau yang besar kan kita bacanya ke kiri ya. Berarti kan dia tadi prosesnya 1, dia berputar 1 kali, 1 mili, lalu 2 mili, set. Ini 2 mili 2 kali, lalu dia bergerak lagi terakhir, set. Nah, sebelum sampai ke 3 mili dia berhenti di sini. Ini berarti 99. Berarti bisa kita simpulkan overlap dari in ini adalah 2,99. Ini belum sampai 3. Ini agak error, ini jangan dijadikan patokan yang kecil ya. Yang penting kita paham cara baca yang besar dulu. Dia berputar 3 kali, sebelum 3 kali dia berhenti ke sini. Ini bukan 3. Ini kurang dari 3, 2,99. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kita geser ke X. Bentar. Susah fokusnya. Oke, udah fokus ya. Sama seperti in tadi cara bacanya. Yang kecil bergerak ke kanan searah jarum jam, yang besar bergerak ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu ya. Ini bisa kita lihat si jarum kecil menunjukkan ke ini 0, 1 2 3, ketiga. Ini 3. Nah, kalau yang indikator ini agak normal nih, agak normal, nggak kayak yang ini. Ini agak error sedikit, jangan jadikan patokan yang ini. Kita perlu pahami cara
bacanya saja, dia bergeraknya ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita lanjut ke X. Di X ini dia kan patokannya 3, dia jalan ke 3, 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara bacanya? Sama seperti yang tadi, kita harus tahu cara kerja si dial indikator ini. Cara bacanya, dia kan bergerak ke kiri, dia berarti kan 3 kali nih. 1, setelah kita putar tadi 1, masuk 1 ketemu 0 ketemu 0 adalah 1, lalu 0 ketemu 0 lagi 2, lalu dia bergerak lagi 0 ketemu 0 lagi 3 dia masih lebih, berarti ini berarti lebih 1, 2, 3, 4, berarti bisa dibaca overlap X adalah 3,04. Semoga bisa dipahami, soalnya agak susah jelasinnya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, jadi kan tadi overlap in-nya berapa tadi? 2,99, lalu overlap X 3,04. Nah, udah bisa ya. Kita catat dulu. Overlap in tadi kan 2,99 mili, overlap X 3,04. Nah, kita sudah bisa melihat angka noken as ini, data dari angka noken as ini. Diketahui kan X open 53, X close 27, in open 27, in close 54, lalu dengan overlap in 2,99, lalu overlap X 3,04. Nah, kalau dari data yang kita baca ini, soalnya ini udah selesai dial, jadinya udah kita cari sebelumnya. Kalau kita bikin tutorialnya dari nol, itu bakal kelamaan sama jelimet saya jelasinnya, John. Ini aja masih jelimet. Semoga teman-teman pada ngerti lah, bisa dipahami. Kalau dari data yang kita hasilkan ini kalau menurut saya sudah mantap. Ini kalau menurut saya sukanya overlap X lebih besar dari overlap in, tapi tidak selisih banyak banget. Kalau banyak banget pasti nanti gak enak motornya. Oke ya, selesai ya. Semoga bisa dipahami untuk bagian overlap ini. Semuanya lah, moga-moga bisa dipahami. Nah, setelah kita ketahui ini, kita akan mencari lift. Kita akan mencari lift dari noken ini, lift in dan lift X. Lift itu ketika noken berada di puncak tertingginya, yaitu klep terangkat penuh dan X terangkat penuh. Nanti kita coba hitung berapa lift dari noken ini. Oke? Oke, selanjutnya kita akan mencari lift in dan lift X. Ini kita putar ke TDC lagi, kita topkan lagi, putar aja sampai ketemu TDC pas 0. Oke. Nah, ini di nolin lagi. Oke. X juga kita nolin lagi. Oke. Gimana sih Bang cara menghitung lift nokennya? Gampang ini. Ini kalau menurut saya nggak perlu dihitung juga nggak apa-apa ini, karena cuma tambahan data saja kalau lift. Kalau menurut saya cara menghitungnya, kita fokus ke X dulu. Ini nanti si busur kita putar terus, sampai si jarum indikator ini berhenti bergerak atau dia akan kembali mundur. Paham ya? Bisa dipahami, semoga bisa dipahami. Sampai jarum yang besar ini nanti dia berhenti bergerak. Oke, kita putar. Bentar. Kita taruh dulu kameranya. Oke. Kita putar berlawanan arah jarum jam seperti biasa.
Masih ingat ya, satu putaran dial indikator berarti 1 mili. Kita hitung lift dari X-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa dilihat jarum panjang sudah mulai berhenti bergerak. Ini kalau saya putar lagi, dia nggak akan lari ke putaran mesin, dia akan kembali searah jarum jam. Coba ya kita putar lagi, dia akan kembali. Nah, dia kan udah akan kembali kan. Nah, itu berarti intinya si noken as sudah berada di puncak tertingginya. Kita kembalikan lagi. Oke, dia berhenti di sini. Oke ya. Tadi udah dihitung ya, dia melewati angka 0 sebanyak 8 kali. 8 kali, tapi dia si jarum besar ini dia berhenti di titik ini. Bentar, saya deketin dulu. Agak susah John jelasinnya, semoga bisa dimengerti lah. Nah, kita sudah menghitung sama-sama, dia berputar 8 kali melewati angka 0. Setelah 8 kali dia berhenti di sini. Berarti kita hitungnya ini adalah 10, 20, 30, 40. Di sini 45, 40 ya. Kita coba hitung sini 40, 41, 4. Bentar John. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47. 8 lebih 47. Berarti bisa kita artikan bahwa lift X adalah 8,47. Kita tulis di sini. Lift X. Lift in. Lift X sudah kita ketahui yaitu 8,47 mili. Oke. Bisa dipahami ya John ya, semoga bisa dipahami. Soalnya rada angel iki John, jelas gini John. Perlu perjuangan, semoga bisa dipahami ya. Oke. Setelah itu, setelah kita ketahui lift dari X, langkah terakhir yaitu mengetahui lift dari in. Kita pindah ke jarum yang di atas. Ini kita nolin dulu. Oke, udah nol. Nah, kameranya. Jelas ya John? Saya ingatkan lagi, satu putaran ini dia berarti 1 mili. Pokoknya jarum panjang melewati angka 0, 0 ketemu 0 itu 1. Nanti kita hitung sama-sama. Kita putar lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tinggal cari lebihannya. 8, dia berhenti di. Nah, dia sudah berhenti. Dia berhenti. Kalau kita terusin muternya, nanti dia akan kembali lagi. Dia akan mundur. Berarti ini bisa diartikan titik tertinggi dari noken in-nya. Udah sama-sama kita hitung ya, tadi dia melewati 0,8 kali. Berarti sudah dipastikan ini 8 mili. Dia jarum panjang berhenti di angka
52. Bagaimana Bang kok bisa 52? Nah, seperti tadi kita kan bacanya ke kiri ya. Kan 8 kali. 8, ini 10, 20, 30, 40, di sini 50, 50 garisnya lebih 2. Berarti ini 52. Berarti bisa kita artikan lift dari in noken ini yaitu 8,52. Oke, kita catat. 8,52 mm. Oke, udah selesai ya. Ya, selesai, kita sudah cara mendial. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, besok kita bikin tutorial lagi. Saya agak susah jelasinnya soalnya John agak repot jelasinnya. Kurang pintar dalam menjelaskan, tapi kalau praktek insya Allah bisa kalau saya John. Nah, data dari noken as ini adalah ini. Blur ya? Bentar, kita fokusin dulu. Nah, ini data dari noken as ini sendiri. Saya rasa ini data yang maksimal untuk noken as ini. Soalnya udah kita dial sebelumnya. Insya Allah motornya enak kalau ketemunya seperti ini. Intinya overlap. Kalau saya lebih suka mencari ke overlap. Bagaimana cara overlap itu bisa imbang. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, sampai kembali lagi di BM 168 channel. Terima kasih.